Halo Bapak Ibu semua, kembali lagi dengan saya Agung Helmi di IKOS Keterampilan Menjadi Manajer FAT. Untuk kali ini kita masih membahas terkait keterampilan teknis dari manajer FAT, yaitu keterampilan teks gitu Bapak Ibu ya. Jadi untuk keterampilan teks sendiri kita akan membahas terkait memahami basic pajak perorangan, memahami basic pajak badan maupun terkait tax plan badan dan SPT tahunan gitu Bapak Ibu ya. Langsung aja kita ke pengertian keterampilan pajak. Jadi untuk keterampilan pajak sendiri merupakan kemampuan untuk memahami, mengelola, dan mematuhi kewajiban pajak dengan efisien dan tepat. Nah, ini itu melibatkan pemahaman yang mendalam tentang peraturan perpajakan, kemampuan untuk menghitung dan melaporkan pajak dengan benar, serta kemampuan untuk mengoptimalkan strategi pajak agar sesuai dengan kebutuhan individu maupun perusahaan. Jadi untuk keterampilan pajak sendiri itu biasanya didapatkan dari melalui mata kuliah atau saat kuliah dan juga bisa melakukan brevet gitu Bapak Ibu ya. Jadi untuk keterampilan pajak juga harus tahu nih peraturan perpajakan yang berlaku saat ini yang digunakan itu apa. Jadi harus mengetahui hal-hal yang berkaitan dengan perpajakan itu Bapak Ibu. Kemudian kita akan membahas terkait memahami basic pajak perorangan. Jadi untuk pajak perorangan sendiri itu kita akan memahami dasar-dasar terkait perpajakan perorangan, penting bagi individu, bisnis, dan profesional di bidang keuangan untuk memastikan bahwa mereka itu tidak hanya memenuhi kewajiban pajak, tetapi mereka itu juga mengelola keuangan mereka dengan efisien dan secara optimal untuk memanfaatkan keuntungan dari berbagai insentif perpajakan yang ada. Jadi tidak melulu kita itu bayar pajak. Jadi kita harus mengoptimalkan dengan adanya pajak, kita harus paham betul apa itu jenis-jenis perpajakannya, gitu ya Bapak Ibu ya. Oke, jadi langsung aja kita akan memahami terkait konsep dasar pajak perorangan yang perlu dipahami Bapak Ibu semua terkait pajak perorangan. Jadi ini yang pertama ada pendapatan bruto. Jadi pendapatan bruto ini pendapatan yang diperoleh oleh individu atau nilai yang diterima oleh individu itu dari berbagai sumber penghasilan. Contohnya kalau individu kan dapat gaji, mungkin dapat bunga, kemudian dapat ini juga dividen dan masih banyak lainnya. Dan juga pendapatan ini itu menjadi dasar untuk menghitung pajak penghasilan Bapak Ibu semua untuk pajak perorangan gitu ya. Kemudian yang kedua kita harus tahu juga konsep dasar terkait pengurangan pajak. Jadi pengurangan pajak ini untuk pajak perorangan itu terkait pengurangan yang akan dikurangkan di pendapatan bruto tersebut. Ini salah satunya contohnya biaya kesehatan, biaya operasional jika Bapak Ibu punya usaha gitu ya, tapi atas nama perorangan gitu Bapak Ibu. Dan juga mungkin biaya pendidikan ya. Nah, biaya pendidikan ini kan biasanya kan untuk anaknya atau untuk diri sendiri. Nah, itu juga harus menjadi pengeluaran di pengeluaran perpajakan. Kemudian yang ketiga, kita juga harus tahu tarif pajak sendiri. Nah, tarif pajak itu biasanya tiap jenis pajaknya itu berbeda-beda sesuai dengan tarif di negara maupun di daerahnya masing-masing gitu ya. Kan pajak ada pajak daerah maupun pajak yang negara gitu ya, yang dari DJP. Nah, itu kita juga harus tahu nih tarif pajaknya apa aja yang harus diketahui oleh Bapak Ibu semua. Salah satunya contohnya kan untuk tarif pajak kan kalau pribadi sendiri tarif pajak yang progresif ya, yang 5%, 15%. Nah, itu Bapak Ibu harus tahu nih tarif-tarif pajak yang berlaku untuk perorangan itu sendiri. Kemudian yang keempat yaitu terkait perhitungan pajak. Untuk perhitungan pajak sendiri itu setelah kita menghitung terkait penghasilan kena pajak, itu Bapak Ibu semua itu harus menghitung jumlahnya pajak yang harus dibayar gitu Bapak Ibu ya. Jadi ini Bapak Ibu juga harus melibatkan penggunaan tabel tarif pajak yang sesuai dengan pendapatan Bapak Ibu semua. Contohnya untuk perhitungan pajak pribadi itu Bapak Ibu harus memasukkan dari penghasilan neto dikurangi dengan PTKP gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi PTKP Bapak Ibu itu atas pengurangan pajak tersebut. Kemudian atas penghasilan kena pajak itu harus dihitungkan pajaknya dengan tarif progresif tersebut untuk individunya. Kemudian yang kelima, filing dan due date. Jadi Bapak Ibu harus mengetahui nih kapan dan bagaimana cara mengajukan pengembalian pajak mereka. Ini termasuk memahami batas waktu pengajuan, cara mengisi formulir pajak atau cara mengisi SPT pajak ya. Kemudian jangan lupa pengembalian pajaknya atau pembayaran tambahan yang diperlukan. Jadi Bapak Ibu harus tahu filing and due date-nya. Jadi biar tidak ada denda atau sanksi yang Bapak Ibu terima untuk
SPT pribadinya atau perorangan. Kemudian yang terakhir yaitu pengembalian pajak. Jadi untuk pengembalian pajak sendiri itu jumlah pajak yang dibayarkan ke negara yang seharusnya itu Bapak Ibu harus meminta pengembalian jika adanya lebih bayar atas perhitungan pajak Bapak Ibu semua. Dan itu akan dikembalikan oleh negara atau pemerintah jika sudah disetujui dan sudah kita melakukan pengajuan untuk pengembalian pajak tersebut. Jadi memahami pajak perorangan itu Bapak Ibu ya ada 6, jadi harus tahu pendapatan bruto Bapak Ibu dari mana, pengurangan pajak Bapak Ibu dari mana, kemudian tarif pajaknya harus tahu juga, perhitungan pajak, filing dan due date-nya jangan sampai telat bayar maupun lapor pajak agar tidak kena denda, dan juga jika ada lebih bayar harus tahu nih pengajuan maupun persetujuan maupun langkah-langkah atas pengembalian pajaknya tersebut seperti apa. Selanjutnya kita akan membahas terkait memahami basic pajak badan gitu Bapak Ibu ya. Jadi untuk memahami basic pajak badan ini itu Bapak Ibu harus memahami tentang dasar-dasar pajak badan yang membantu perusahaan untuk mengelola kewajiban pajak mereka dengan efektif dan memanfaatkan pengurangan dan insentif pajak yang sah serta memastikan kepatuhan yang tepat terhadap peraturan perpajakan yang berlaku. Nah, pajak badan sendiri selain kita harus tahu terkait pengelolaan pajak badannya secara efektif, kemudian kita harus memanfaatkan pengurangan dan insentif pajak yang berlaku dan dilakukan dengan legal gitu ya. Nah, itu juga harus memastikan kepatuhan terhadap peraturan perpajakan yang berlaku. Jadi di sini ada beberapa konsep dasar pajak yang perlu Bapak Ibu ketahui gitu ya. Yang pertama yaitu pendapatan bruto. Nah, pendapatan bruto untuk pajak badan sendiri itu biasanya dari total pendapatan yang diperoleh sebelum memotong biaya operasional. Jadi untuk pendapatan bruto sendiri itu biasanya dari omset penjualan atau dari jasa yang kita berikan ke customer, seperti itu. Dan juga biasanya pendapatan bruto itu biasanya ada dari pendapatan bunga, deposito, dividen, biaya pendapatan sewa gitu ya. Jadi ada banyak pendapatan lainnya yang bisa dikelompokkan menjadi pendapatan bruto. Kemudian yang kedua ada biaya dan pengeluaran. Jadi untuk biaya dan pengeluaran di sini itu biaya yang relevan dan dapat dikurangkan dari pendapatan bruto untuk menentukan pendapatan kena pajaknya gitu Bapak Ibu ya. Jadi untuk biaya-biaya di sini itu mencakup biaya operasional seperti biaya gaji, biaya sewa, biaya bahan baku, biaya administrasi, dan biaya pengeluaran lainnya untuk menjalankan bisnis di perusahaan Bapak Ibu. Jadi untuk biaya ini akan di-cross-kan gitu ya. Jadi antara pendapatan bruto tadi dikurangi dengan biaya ini akan ketemu penghasilan kena pajak yang mana itu nanti akan diperhitungkan untuk pajaknya. Kemudian yang ketiga ada tarif pajak. Nah, untuk tarif pajak badan sendiri ini berbeda-beda tergantung dengan jenis pajaknya maupun dengan tingkat pendapatan kena pajaknya. Contohnya aja untuk PPh 21 sendiri untuk karyawan itu kan berbeda-beda juga. Kemudian untuk PPh 23 juga berbeda antara kita ngenain ke jasa maupun ke hadiah, itu juga beda. Ada yang 2%, ada yang 15%. Kemudian ada juga yang untuk pajak, untuk tarif pajak yang badan. Untuk tarif pajak badan sendiri itu juga berbeda-beda tergantung dengan penghasilan atau peredaran brutonya Bapak Ibu semua. Selanjutnya yang keempat yaitu terkait perhitungan pajak. Nah, perhitungan pajak sendiri yang dimaksud di sini penghasilan kena pajak yang mana yang didapatkan dari peredaran bruto dikurangi dengan biaya dan pengeluaran, kemudian dikurangi adanya koreksi-koreksi fiskal tersebut. Itu ketemu penghasilan kena pajak. Penghasilan kena pajak sendiri itu merupakan dasar untuk pengenaan pajak dan untuk menghitung jumlah pajak yang harus dibayarkan oleh perusahaan. Jadi untuk perhitungan pajak sendiri dari PKP-nya nanti baru dikalikan dengan tarif PPh badannya Bapak Ibu sesuai dengan kriteria maupun peredaran bruto yang ada di perusahaan Bapak Ibu semua. Kemudian yang kelima filing dan due date. Jadi untuk filing dan due date ini setiap perusahaan khususnya Bapak Ibu ya harus mengetahui kapan dan bagaimana cara mengajukan perpajakan mereka dan juga harus mengetahui batas waktu pengajuan maupun cara mengisi SPT, kemudian cara pembayarannya, kemudian due date pembayaran maupun pelaporannya. Jadi Bapak Ibu juga harus tahu nih terkait dengan batas-batas pelaporan maupun pembayaran perpajakannya. Kemudian yang keenam terkait pengembalian pajak. Jadi untuk pengembalian pajak sendiri jika perusahaan membayarnya lebih banyak, jika ini ya Bapak Ibu lebih bayar waktu
adanya PPh badan, maka Bapak Ibu itu harus melakukan pengajuan pengembalian pajak. Nah, pengembalian pajak sendiri ini atas jumlah yang dibayarkan kepada perusahaan oleh pemerintah. Kemudian setelah pengajuan tersebut dan setelah disetujui oleh pajak melalui sistem pemeriksaan dan sudah setuju, maka uangnya tersebut akan balik ke perusahaan tersebut. Selanjutnya terkait pelaporan dan kepatuhan. Selain dari ke-6 tersebut, wajib pajak badan juga harus tahu pelaporan dan kepatuhan di basic pajak badannya tersebut. Jadi wajib pajak itu wajib mematuhi persyaratan pelaporan pajak yang ketat sesuai dengan peraturan perpajakan, termasuk terkait penyimpanan catatan keuangan yang akurat dan lengkap serta pelaporan pajak yang tepat waktu kepada otoritas pajak atau DJP. Jadi di sini untuk pelaporan kepatuhannya wajib pajak harus sesuai dengan undang-undang yang berlaku, sesuai dengan batasan-batasan terkait pelaporan dan pembayaran perpajakannya. Oke, itu Bapak Ibu untuk memahami basic pajak badannya. Kemudian di sini kita akan membahas terkait tax plan badan maupun SPT tahunan. Jadi untuk tax plan badan sendiri merupakan strategi yang dilakukan oleh perusahaan atau badan usaha itu untuk mengelola kewajiban perpajakannya dengan cara yang paling efisien dan secara legal gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi dipastikan semuanya itu legal. Dan tujuan utama adanya tax planning itu untuk mengoptimalkan struktur pajak perusahaan sehingga dapat mengurangi beban pajak yang harus dibayar sesuai dengan ketentuan-ketentuan perundangan yang berlaku. Di sini itu tujuannya tax planning agar perpajakannya itu legal serta perpajakannya itu lebih hemat gitu Bapak Ibu ya. Jadi kita manfaatkan terkait insentif maupun tarif-tarif pajak yang berlaku sesuai dengan kondisi perusahaan Bapak Ibu semua. Kalau emang peredaran brutonya masih pakai 0,5% ya pakai 0,5%, jangan pakai yang tarif normal gitu ya Bapak Ibu ya, sehingga lebih hemat gitu untuk pembayaran perpajakannya. Dan untuk tax planning sendiri di sini ada beberapa strategi umum dalam melakukan tax planning gitu ya Bapak Ibu ya. Di sini ada 7. Yang pertama pemilihan struktur hukum yang tepat. Jadi untuk pemilihan struktur hukum yang tepat ini Bapak Ibu harus memilih jenis usahanya itu bentuknya itu PT atau CV. Nah, dari adanya pembentukan CV atau PT tersebut itu bisa menentukan terkait perpajakannya. Jadi seumpama CV kalau ngambil uang dari perusahaan itu kan prive nggak kena pajak. Nah, kalau PT adanya harus dividen. Nah, dividen bisa dikenakan pajak 10% jika tidak diinvestasikan selama 3 tahun. Seperti itu. Nah, itu harus dilihat mulai dari sekarang untuk tujuan pemilihan struktur hukum yang tepat gitu Bapak Ibu. Kemudian yang kedua optimalisasi pengurangan pajak. Jadi di sini Bapak Ibu harus memanfaatkan semua pengurangan pajak atas biaya-biaya seperti biaya operasional seperti gaji, sewa, biaya bunga jika ada, yang mana itu diizinkan oleh undang-undang yang berlaku. Jadi mengoptimalkan biaya ini bisa memperkecil untuk pembayaran pajaknya gitu Bapak Ibu. Oke, yang ketiga terkait pengelolaan pendapatan dan pengeluaran. Jadi di sini Bapak Ibu harus merencanakan timing yang tepat antara pendapatan dan juga pengeluaran. Jadi untuk pendapatan dan penerimaan itu Bapak Ibu itu harus melakukan timing yang tepat agar untuk pembayaran perpajakannya itu bisa seefisien mungkin. Kemudian yang keempat terkait pemilihan metode akuntansi yang tepat. Untuk pemilihan metode akuntansi yang tepat itu dapat mempengaruhi terkait pelaporan perpajakannya. Contohnya metode cash basic atau accrual. Nah, itu dapat mempengaruhi terkait pendapatan maupun pengeluaran serta bisa mempengaruhi jumlah pajak yang harus dibayar pada tahun pajak tertentu. Dengan adanya metode cash basic atau accrual basic sesuai dengan perusahaan Bapak Ibu semua itu bisa lebih legal dalam melakukan pembukuan secara akuntansinya. Kemudian yang kelima terkait manajemen aset dan investasi. Jadi di sini untuk mengelola investasi dan aset perusahaan itu harus dilakukan secara bijak dan juga untuk memaksimalkan keuntungan dari pajak dan memanfaatkan insentif dari perpajakan yang tersedia. Contohnya salah satunya mungkin kredit pajak. Kredit pajak kita dapat diperoleh dari PPh 22 maupun 23 atas jasa yang kita berikan, dan juga mungkin terkait biaya pengurangan tertentu yang mungkin diatur secara perundang-undangan gitu Bapak Ibu ya. Kemudian yang keenam terkait pemantauan peraturan pajak yang berlaku. Jadi di sini kita juga harus mengikuti perkembangan peraturan perpajakan dan memastikan bahwa perusahaan itu selalu mematuhi semua peraturan hukum yang terbaru. Hal ini juga termasuk terkait dengan perubahan tarif pajak, kebijakan
perpajakan maupun persyaratan pelaporan perpajakan tersebut. Nah, ini Bapak Ibu juga harus memantau terkait peraturan-peraturan perpajakan yang baru. Yang terakhir di sini konsultasi dengan ahli pajak. Nah, di sini Bapak Ibu bisa konsultasi dengan consulting, dengan mungkin dengan yang berprofesional di bidang perpajakan maupun konsultan pajak yang sudah berkualitas gitu ya, yang sudah ada sertifikat yang berbadan hukum. Jadi Bapak Ibu bisa konsultasi di lembaga profesional. Contohnya salah satunya di The Consulting gitu ya. Dengan adanya Bapak Ibu konsultasi dengan yang ahli pajak, maka Bapak Ibu juga bisa lebih hemat dan lebih legal lagi terkait transaksi-transaksi pelaporan perpajakannya juga. Kemudian untuk perencanaan pajak yang baik itu tidak hanya membantu mengurangi biaya pajak aja, tapi harus dibayarkan oleh perusahaan. Tetapi Bapak Ibu juga harus memastikan dan mengoptimalkan atas struktur keuangan Bapak Ibu semua agar keuangannya itu tidak dibayarkan untuk membayar denda pajak tersebut. Dan juga untuk keuangannya itu bisa digunakan untuk hal-hal yang lainnya gitu Bapak Ibu ya. Itu merupakan terkait strategi umum dalam tax planning-nya Bapak Ibu. Selanjutnya di sini terkait SPT tahunan. Jadi di sini SPT atau surat pemberitahuan tahunan adalah formulir yang harus diisi dan diajukan oleh perusahaan setiap tahun kepada otoritas pajak setempat. Dan juga SPT tahunan ini mengandung informasi lengkap mengenai pendapatan, biaya, pengurangan pajak, dan jumlah pajak yang harus dibayar oleh perusahaan dalam 1 tahun pajak tertentu. Dan di dalam SPT tahunan ini, perusahaan juga harus melaporkan terkait semua transaksi keuangan perusahaan atau orang pribadi gitu ya, serta mendetailkan terkait informasi penghasilan maupun pengeluaran di perusahaan Bapak Ibu semua. Jadi SPT tahunan ini wajib dilaporkan di tahun berikutnya gitu ya. Kalau untuk badan sendiri mungkin di 30 April tahun selanjutnya, kalau orang pribadi di 31 Maret di tahun berikutnya. Jadi SPT tahunan ini sifatnya wajib dan untuk formulirnya itu bisa diisi dan nanti dilaporkan melalui e-form gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, mungkin untuk SPT tahunan sendiri mungkin Bapak Ibu sudah tidak familiar ya dengan kata SPT tahunan gitu ya Bapak Ibu ya. Oke, mungkin materinya cukup sampai di sini. Mungkin Bapak Ibu jika ingin lebih mahir lagi ya untuk belajar terkait perpajakan bisa lihat video e-course kami yaitu Mahir Pajak. Jadi Bapak Ibu bisa belajar secara detail mengenai berbagai perpajakan. Oke, mungkin harapan saya untuk materi kali ini Bapak Ibu bisa mengetahui apa itu basic dari pajak perorangan, pajak badan maupun tax planning ke depannya. Nah, ini juga harus dikuasai oleh manajer FAT. Gitu ya Bapak Ibu ya. Oke, sekian dari saya, lanjut ke video selanjutnya.